Nah, sekarang apa yang paling penting nih sesudah diuji dengan banyak subscriber ini? Mau diapain itu sejumlah itu kan? Kalau saya itu malah terkadang benar kepikiran juga kalau saya tuh bilangnya semua itu titipan ya, Kang, benar-benar saya tuh nggak mau terbuai dengan apa yang namanya ini saya bilang dunia lah. Benar-benar titipan, misalkan orang, "Ih, lo hebat ya, udah segini." Titipan itu cuma jadi kalau misalkan suatu saat kehilangan, saya tuh tidak merasa ngerengek-rengek karena saya tidak mau istilahnya karena banyak ya waktu dulu juga papa saya bilang untungnya saya dibekalin sama keluarga saya itu agama yang saya bilang, apapun dilariin sama agama walaupun saya dulu bandel banget dan memang ternyata ketika saya harus berubah tidak dengan orang lain, harus dari diri sendiri. Walaupun mau orang tua ngomong apa sama saya, ceramah sama saya berapa jam pun saya tidak ampuh sama sekali. Ketika saya membaca buku, barulah saya sadar ketika dibilang tujuan hidup itu adalah ketika semuanya itu adalah titipan anak, pun titipan harta, ibu, orang tua yang ada cuma kita sama amal ibadah. Nah, di situ saya langsung takut langsung mati. Saya setiap hari mikiran, besok saya mati aja pokoknya. Nah, saya Oh, mulai gitu tuh, ya. Wah, iya, wah, wah, ini keren ini ya. Ini cerita nih ya, mumpung nyebut mati ya. Jadi memang, tapi ini bukan niat menggelincirkan hati ya. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi hmm, orang cerdas itu cirinya dua. hmm, Satu, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. iya, Nah, oke. jadi kalau bagus itu, bagus. Tidak banyak orang yang ingat mati, bagus. Dan itu diobrolin tidak hanya diri ke istri, ke anak juga diajak ngobrol tentang kematian ini. Dan tidak horor, karena memang itu bisa terjadi kapanpun juga. Bisa lagi Iya, bikin YouTube, ya nggak, tiba-tiba kepleset, apalah, sangat mudah lah kalau takdir mati. Jadi kalau kalau saya ingat mati, terus jadi gimana kalau udah ingat mati tuh? jadi kalau ingat mati itu saya jadi setiap hari tuh kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang pasti saya masuk neraka nih. Aduh udah deh saya minta ampun dulu deh. Sholatnya bisa kadang-kadang lama. Makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga udah mikiran. Itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh. Cuman mungkin dengan satu waktu ini aja. Sedangkan kita dikasih sholat waktu ini masa kita mau cepet-cepet gitu ya. Saya bilang akhirnya saya dengan sendirinya saya sujudnya lamain, baca ini juga lamain. Jadi saya selalu membalikan ke karena memang ya banyak sekali teman-teman saya yang meninggalnya mendadak dan pasti ketika di bawah itu pasti dia bilang karena sebenarnya yang diwajibkan itu sebenarnya kalau kita mikir itu ringan banget apa yang disuruh gitu loh. Cuman 5 menit 10 menit tapi terkadang dengan dunia jadi kayak berat padahal sih ringan banget. Itu sih yang saya benar-benar Masya Allah, bagus, bagus itu. Udah punya kain kafan belum? kain kapan belum. Nah, udah sekarang diukur ya, habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli, kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah, itu lumayan itu ya untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang. Ya nggak? Lihat batu nisan, "Oh, ini nanti kuburan saya tuh ini ya, cuman segini-gininya." Nah, itu pemunah kecintaan kepada dunia. Walaupun dunia dikasih sehebat apapun, dah Allah yang ngebagiin ya. Dan Allah ngasih dunia ke kita tuh bukan karena kita pintar, kita enggak, karena Allah mau saja kasih ya. Kalau Allah mau bikin terkenal seseorang, bikin. Ada yang pengen terkenal habis-habisan, tapi nggak ada takdirnya, nggak jadi. Ada yang nggak sengaja, tiba-tiba terkenal saja ya. Dan kalau Allah mau ngambil popularitas, ambil. Nah, tapi senang sekali obrolan ini bahwa memang popularitas itu adalah ujian dan ujian yang lebih berat, dan ingat mati itu adalah nasihat yang paling top. Terus gimana Wah, dong? Persiapannya apa kalau memang ini hari-hari terakhir nih? Ah, aduh, loh, sama kan ada kemungkinan kita juga mati juga bisa jadi di hari ini hari terakhir. aduh.
bener, saya tuh kemarin juga pas sudah selesai puasa juga mikir, ya Allah, saya bilang, kok cuman gini aja ya, saya bilang seharusnya saya bisa tadarus ini, tiba-tiba bolong-bolong. Saya tuh kadang-kadang selesai puasa pas lebaran itu selalu nyesel. Saya bilang takutnya saya itu nggak dihapusin dosanya yang kemarin, karena menurut saya bulan suci itu benar-benar, kenapa 12 bulan itu Allah cuma bilang 1 bulan suci, pasti ada sesuatunya dari bulan suci itu yang kita harus maksimalin. Tapi saya tahu ketika maksimal kita akan dihapuskan segala dosanya. Nah takutnya saya kalau nggak maksimal tuh nggak dihapusin, dan saya terlalu banyak dosanya sih dari dulu sampai sekarang, makanya takut banget kalau udah bicara soal kematian. Apalagi kalau kita hari aja saya hampir telat subuh lagi kayak pikiran takut, bener, semua itu kayak ketakutan semuanya yang ada, bener. Kalau saya ya. Jadi baguslah, sepanjang takut mati itu menjadi produktif tobat, menjadi produktif taat, menjadi produktif memberi manfaat, nah itu bagus. Tetapi kalau takut mati membuat kita kontraproduktif, sikapnya berarti salah. Iya. Jadi takut mati itu membuat kita menyiapkan diri dengan baik. Oke, terus gimana itu yang 13,8 juta tuh nanti dia mempertanggungjawabkannya, Tuhan? Makanya Ayo. gini loh, Ah, mungkin juga ini pelajaran buat orang-orang yang nonton di news juga kali ya. Saya itu terkadang kepikiran, terkadang saya dengan sebanyak itu subscriber sama follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, dengan membuat isu, membuat apa, membuat heboh, tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Gue power nih, gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya apa, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat, bukan jadi istilahnya jadi, karena gini aja, 13 mendingan saya punya 1.000 follower, berarti dosanya cuma 1.000, kok 13,8 juta kan dosanya 3,11 iya, benar. Itu harus diingat tuh. Dosanya gimana mikulnya ya. Paling asik mah sebetulnya tidak jadi orang terkenal. betul, Tapi di betul. sisi Allah di langit jadi orang terkenal. Tetapi karena orang Allah menghendaki terkenal ya kayak kita ini diuji dengan ya maaflah emang takdirnya begitu. Dah juga nggak kepikir begini. Diuji dengan popularitas, tinggal sekarang bagaimana popularitas ini membawa manfaat sebanyak mungkin bagi orang. Sehingga orang bisa meniru kebaikan. Dan setiap kali kita menirukan kebaikan, orang meniru, itu pahalanya kita juga dapat. Nah, Iya, contoh ini insya yang bahaya begini ya, kalau jadi orang populer. Ini dengar seorang ustadz waktu khotbah Jumat berkata begini, di mana ya perempuan yang suka berbuat maksiat itu? Tuh, dia ngomong gitu. Tuh, cuman satu patah kata. Tuh, lalu orang itu datang ke sana maksiat. Nah, dia berbuat dosa, yang nyebut tuh itu kebagian dosanya. Udah Allah. gitu dia nyebarin ke teman-temannya, tuh itu tempat maksiat, berdatangan ke sana. Setiap orang berbuat maksiat di tempat itu, dipikul juga dosanya oleh orang yang ngomong tuh seperti itu. Itu Serem, bahayanya populer tuh. Ya. serem banget tuh. Tuh datang tuh Pak. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Agi. Waalaikumsalam. Dengar nggak baru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ini AA senang sama Mbak Im ini cerita banyak ingat mati. Nanti gimana followernya yang banyak itu, apakah jadi pahala atau jadi dosa? Baik, sekarang ini AA ingin memastikan, ini teh kan sekarang adik-adik ini diuji dengan popularitas ya. Pasti ini di akhirat kan nanti dituntut tanggung jawabnya. Apa sekarang yang terpikir nih? Mau diapain popularitas ini, mau diapain itu subscriber dan follower sebanyak itu? kan tadi saya udah jawab ya, sekarang Raffi ya, Ayah. Ya, Raffi. Kalau saya, Agi, insya Allah pelan-pelan. Saya juga sekarang nih maunya ngasih sesuatu yang cerminan. Kalau saya kan memang, kan family ini keluarga. Jadi Instagram saya, sosial media saya kan bergabung sama istri sama anak. Saya mencoba untuk mencerminkan
memang ke arah keluarga yang baik, kasih bukannya sesuatu yang memang gimana-gimana, tapi lebih ke harmonis, gimana ke istri, gimana ke anak, gimana perkembangan anak, gimana perkembangan istri, keluarga, gitu. Tapi memang ilmu agamanya masih belum saya banyak gitu di sosial media. Saya pelan-pelan juga nanti mau ke arah situ. Bener juga kata Agim, follower banyak kalau memang malah menjadi bukan manfaatnya, menjadi dosa juga buat kita. Itu juga kadang saya takut, Agim. Iya, itu harus ketakutan. Ya, kalau takut itu takut yang benar. Bukan takut kekurangan follower, tapi takut tidak bisa mempertanggungjawab. Bukan kan saya lihat dari depan ini dua-duanya bakal meninggal nih ya, jelas ya. Dan nggak tahu lagi kapan meninggalnya ya kan. Kayaknya ini dulu. Jadi ingat meninggal tuh bagus ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu memberikan saran. Ayo luangkan waktu untuk belajar agama. Jadi kita bisa, dan belajar agama itu yang paling penting diawali dengan belajar mengenal Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, pasti yang kita tuhankan itu selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan popularitas, menuhankan apalah gitu dunia, dan itu tidak pernah bahagia. Demi Allah tidak akan pernah bahagia. Nah, makanya senang sekali nih takdir ini sebetulnya nggak masuk skenario ada Raffi ke sini, ya nggak? Enggak. Udah takdir Allah ini harus ketemu di sini, ya kan? Kan tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ya, Sok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau main boleh nggak ke tempat AA? Mau silaturahmi beneran? Saya tuh emang bener ngidolain kok. Demi Allah. Kalau saya mah jelas orang Bandung. Orang Bandung mah Kak Agim mah pasti idola. Mau ke rumah, bukan ke rumah ya, ke pesantren. AA. Ya. Mau banget saya itu. Ya, nanti sesudah selesai PSBB ini ya. Sekarang mah semua orang pada dicurigai. Aja mau ketemu anak susah karena anak-anak juga mungkin ya menjaga bapaknya. Kan Ama udah senior, udah risti nih. Resiko tinggi ya. Kalau yang itu bawa penyakit bahayanya. Kalau yang ini kena penyakit bahayanya. Ya. Baik, nah terakhir ini ya. Udah berapa menit nih ngobrol kita nih? Lama. Tadi saya nunggu 20. Jadi begini nih adik-adik, pentingkah ilmu agama dalam keluarga sampai sejauh mana? Ini kan sudah melalui hiruk pikuk perjalanan. Coba jawab dulu, Mang Baim. Ini seru sih. Ini sebenarnya juga mau saya tanyain juga. Jadi Kak, kalau saya tuh belajar agama, saya jujur aja saya banyak belajar dari Bude ya. Jadi waktu dia lagi naik-naiknya tuh saya selalu jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya selalu lihat, ini orang apa yang lakuin dia yang saya nggak kerjain ya. Nah, saya belajar tuh tiba-tiba dia puasa, dan puasanya juga bagus ya. Puasanya tuh pas siang tuh ditawarin makan. Saya lihat tuh, Bude makan pas lagi syuting bareng. Dia bilang, udah, kata dia. Dia nggak bilang lagi puasa, dia bilang udah. Tiba-tiba maghrib pas buka, dia makan, saya nanya sama dia, "Itu puasa ya?" Iya. Oh, ternyata dia puasa itu tidak perlu orang lain tahu. Dan akhirnya juga sama sholat duha dia ini, dan akhirnya saya tuh ngerasa kayak sebenarnya Islam itu sebenarnya tidak usah mengajarkan, dia membawa dirinya itu sebagai orang Islam dan biar orang melihat dia dan akhirnya belajar sendiri. Nah, itu yang saya mau ajarin ke keluarga saya. Apakah benar ya ketika sekarang itu saya sama Paula itu saya lebih mau dia itu melihat saya, bukannya saya itu ngomong sama dia untuk sholat, kamu sholat, tapi saya selalu ngeliatin dia tuh, nih loh, gue supaya dilindungin, supaya banyak rezeki, gue tuh sholat, nggak ninggalin, nggak ini, insya Allah nggak ini, ada yang namanya sholat malam juga, tapi saya tidak pernah memaksakan dia untuk bangun, yuk sholat malam. Nah, itu menurut Agim, saya seharusnya pilih yang mana, pilih A apa yang B itu loh. Gini ya, kalau mau mendakwahi orang, syarat yang pertama mendakwahi diri sendiri. Karena perbedaan antara perkataan, perbuatan, dan hati, kita ngomong bagus, tapi kelakuan nggak bagus, hati nggak bagus, itu mentah tuh jadinya. Tetapi kalau kita sudah klik perkataan, hati, sikap itu bareng, itu menjadi powerful. Orang yang melihat, mendengar kita tuh jadi bulat hatinya merasakannya. Nah, jadi membanyak memberi nasihat yang baik, tapi kalau hatinya nggak pakai kasih sayang baik, itu
kerasa juga. Oh ini cuma ngomong nih. Sabar kamu, sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Memang dalil keluar, Allah mencintai orang sabar, tapi ngomongnya sambil tidak sabar. Tapi itu tidak cukup. Memberi contoh itu sudah sangat bagus, tapi harus ada ilmunya juga. Ya, jangan sampai kita memberi contohnya ngarang karena keterbatasan ilmu. Ini kan kepala keluarga, ya. Ini saya ingin ngasih contoh yang baik nih buat masyarakat, tapi kita tidak belajar. Jadi kita tidak tahu standar yang paling bagus bagaimana sebagai lelaki kepala keluarga. Makanya wajib itu adalah belajar. Kalau kita belajar, kita jadi tahu, oh standarnya gini. Nah, kita berusaha memperbaiki standar, nanti dilihat itu oleh istri dan anak-anak. Kekuatan teladan itu lebih kuat daripada kekuatan omongan. Ya. Nah, jadi saya juga senang Rapi Ahmad mau bikin sesuatu contoh yang baik dalam rumah tangga sakinah. Ya, cuman ya itu nggak bisa ngarang, ya. Harus ada rujukan yang betul. Kalau enggak, nanti kita menganggap ini sakinah, tapi enggak asli, ditiru orang malah nanti repot. Ya. Tapi senang sekali itu kalau punya kesadaran bagaimana mengajari orang lain dengan bukti, apalagi kepada orang-orang yang pengetahuan agamanya dikit. Itu kan perlu lihat dulu bukti dan merasakan.